mengapa peneliti melakukan intervensi ini? Hipertensi emergensi sendiri merupakan kondisi di mana tekanan darah meningkat secara drastis dan dalam waktu yang singkat. Faktor penyebab paling sering adalah gangguan cerebrovaskular dan gangguan fungsi cerebral, sindrom akut koroner dengan iskemia, edema paru akut dan disfungsi renal akut, darah yang sangat tinggi menyebabkan kerusakan organ hingga kematian. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan intervensi dikarenakan pemberian elevasi kepada para respon fisiologis merupakan perubahan posisi untuk meningkatkan aliran darah ke otak dan mencegah terjadinya peningkatan TIK. Peningkatan TIK adalah komplikasi serius karena penekanan pada pusat-pusat vital di dalam otak atau hernias dan dapat mengakibatkan kematian sel otak. Untuk spesifik tindakannya sendiri, peneliti melakukan pengkajian secara langsung kepada pasien. Setelah dilakukan pengkajian terkait keluhan pasien, kemudian dilakukan pengkajian secara objektif, meliputi kondisi umum pasien, mengobservasi tanda-tanda vital dan observasi kesadaran pasien, tingkat GCS, mengkaji tanda peningkatan TIK, kaku duduk, muntah, proyektil, dan penurunan kesadaran, serta adanya peningkatan nilai MAP. Memberikan pasien posisi elevasi, kepala ditinggikan 30 derajat, mengkolaborasikan dengan dokter dalam pemberian terapi medik, melakukan pemeriksaan laboratorium dengan pemeriksaan radiologi. Untuk prosedurnya, dalam penelitian ini, peneliti tidak menjelaskan secara spesifik prosedur dan cara pemberian intervensi posisi kepala elevasi 30 derajat, tetapi lebih menjelaskan proses keperawatan dengan mengumpulkan data dengan analisis, diagnosis, intervensi, dan evaluasi. Untuk penyelenggaranya sendiri, peneliti langsung yang melakukan pemberian intervensi sendiri dilakukan dengan posisi kepala 30 derajat selama 30 menit. Untuk areanya sendiri di area kepala. Kapan dan berapa kali kegiatan dibuat? Dalam penelitian ini dilaksanakan di ruang ICU Rumah Sakit Reomani Muhammadiyah Semarang pada bulan September 2019. Pelaksanaan intervensi atau implementasi dilakukan selama 3 hari dari tanggal 10 September 2019 hingga pada tanggal 14 September untuk menangani masalah resiko perfusi cerebral tidak efektif. Penelitian ini dilakukan selama 3 hari dengan intervensi pemberian posisi kepala evaluasi 30 derajat selama 30 menit setiap hari. Perubahan atau modifikasi yang terjadi selama proses intervensi. Untuk hasil evaluasi, setelah dilakukan tindakan selama 3 hari pada kedua pasien, didapatkan hasil adanya perubahan status hemodinamik, khususnya tekanan darah dan nadi, namun untuk keluhan nyeri masih muncul pada evaluasi harian. Untuk hasilnya sendiri, keadaan umum pada hari pertama masih lemah, tekanan darahnya 190/130, MAP-nya 148, HR-nya 86, RR-nya 24, GCS-nya E-nya 3, M-nya 5, F-nya 4. Untuk hari kedua, keadaan umumnya masih sama, lemah. Untuk tekanan darahnya ada penurunan 187/116. Untuk MAP-nya juga ada penurunan 143, untuk nadinya 80, RR-nya 24, GCS-nya masih sama. Untuk hari ketiga ada penambahan keluhan yaitu nyeri pada kepala, terus tekanan darahnya jadi menurun 166/103, untuk nadinya 128, RR-nya 20. Oh ini kayaknya tipe ya Pak. MAP-nya 128, HR-nya 85, RR-nya 20, untuk GCS-nya masih sama. AIS-nya 4, motoriknya 6, verbalnya 5. Untuk pasien kasus kedua di hari pertama setelah pemberian terapi elevasi, untuk keadaan umumnya lemah, tekanan darahnya 213/121, MAP-nya 171, HR-nya 64, RR-nya 25, GCS-nya E3, M5, F4. Untuk hari kedua, keadaan umumnya masih lemah, tekanan darahnya 196/113, MAP-nya 137, HR-nya 91, RR-nya 22, GCS-nya E-nya 3, M-nya 5, F-nya 4. Untuk hari ketiga, pasien
untuk hari ketiga pasien kedua juga sama, ada keluhan nyeri kepala. Terus untuk tekanan darahnya 175/102 menurun di hari ketiga. Untuk MAP-nya 134, HR-nya 88, RR-nya 20, GCS-nya E-nya 4, M-nya 6, F-nya 5. Hasil penelitian ini dapatkan evaluasi di hari ketiga terjadi penurunan pada status hemodinamik dan keadaan umum. Hasil ini menunjukkan bahwa pemberian posisi elevasi kepala 30 derajat Celcius dapat memperbaiki status hemodinamik pada pasien hipertensi emergensi. Untuk implikasi keperawatan, intervensi ini dapat dijadikan acuan untuk pencegahan kenaikan tekanan darah pada pasien-pasien yang memiliki penyakit-penyakit kronis seperti stroke, DM, gagal ginjal kronik, jantung. Serta intervensi ini dapat dijadikan tindakan mandiri keperawatan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan status kesehatan pasien dan pencegahan perburukan perfusi cerebral. Untuk keterbatasan penelitian sendiri, dalam penelitian ini peneliti tidak melampirkan SOP dari pemberian elevasi posisi kepala 30 derajat. Terima kasih. Sudah, Pak.